sebenarnya untuk bahasa Indonesia itu tidaklah sulit, asalkan kalian teliti dalam membaca. Nah, yang menjadi sulit adalah kalian kalau disuruh membaca itu pasti kurang suka, bosan, ya atau tidak? Ya, banyak yang merasa malas untuk membaca. Makanya kenapa kok menjadi sulit? Karena kalian kurang teliti dalam membaca. Nah, ini kita akan belajar masuk pada semester 2 untuk tema 6. Terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah terlihat untuk share screen-nya? Kita masuk materi tema 6 Bahasa Indonesia. Meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau media elektronik. Ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah pengertian dari teks eksplanasi, kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi, meringkas teks eksplanasi, dan memahami teks eksplanasi. Nah, dari judulnya saja kalian sudah bingung ya, apa itu teks eksplanasi? Siapa yang tahu sebelum Punita sampaikan? Sudah siap ya untuk belajar ya? Sudah siap? Sudah menyiapkan bukunya sudah? Sudah? Nah, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ada yang sudah membaca mungkin tentang teks eksplanasi? Ada yang sudah tahu? Belum. Nah, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Ya, jadi sebuah teks yang berisi penjelasan tentang peristiwa terjadinya sesuatu, bisa berupa fenomena alam yang kaitannya dengan pembelajaran IPA biasanya, atau sosial yang biasanya ada kaitannya dengan pembelajaran IPS. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang fiksi dan non-fiksi. Berarti dari penjelasan ini, kira-kira untuk teks eksplanasi termasuk dalam teks fiksi atau non-fiksi? Masih ingat? Fiksi atau non-fiksi kalau eksplanasi? Siapa yang tahu? Fiksi itu imajinasi, kalau non-fiksi itu kenyataan. Berarti yang mana? Fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Iya, non-fiksi. Betul sekali ya. Jadi teks eksplanasi termasuk dalam teks non-fiksi. Contohnya, teks tentang dampak dari global warming atau pemanasan dunia. Kemudian teks tentang meletusnya Gunung Merapi, itu kan berdasarkan pada kisah nyata. Dijelaskan alurnya, peristiwanya. Nah, itu namanya teks eksplanasi. Nah, selanjutnya cirinya apa saja teks eksplanasi? Yang pertama, coba dibacakan Nora. Informasinya bersifat kata. Iya, informasinya bersifat fakta. Tadi non-fiksi ya. Jadi berdasarkan pada kenyataan, pada kejadian yang benar-benar terjadi. Kemudian ciri-ciri yang kedua dibacakan Kafka. Bersifat ilmiah. Bersifat ilmiah, betul. Artinya berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau keilmuan. Yang ketiga, coba dibacakan Kenzi. Kenzi. Menjelaskan proses terjadinya peristiwa alam sosial. Iya, menjelaskan proses terjadinya peristiwa alam atau sosial. Jadi proses kejadiannya dijelaskan. Contohnya proses terjadinya hujan, urut-urutannya disampaikan. Tadi ya. Kemudian kita akan belajar tentang cara meringkas teks eksplanasi. Nah, untuk meringkas teks eksplanasi. Sini. Sebelumnya kita belajar dulu tentang ringkasan. Apa yang dimaksud dengan ringkasan? Coba dibacakan. Apa itu ringkasan? Raisyah. Kita ingin mendengar suaranya Raisyah.
Temanmu banyak yang merindukan Raisya. Coba Raisya, apa yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah bentuk singkat suatu teks atau bacaan tanpa mengubah isi bacaan. Iya, betul sekali. Bentuk singkat suatu teks atau bacaan tanpa mengubah isi bacaan. Jadi, dari bacaan yang sudah kalian baca, itu kalian tulis kembali, tapi dalam bentuk singkat. Yang ditulis hanya intinya saja. Bagaimana cara membuat ringkasan? Cara membuat ringkasan. Coba dibacakan ya. Yang pertama ya. Membaca buku atau teks bacaan akan diringkas dengan seksama. Iya, yang pertama pasti harus membaca dulu. Kalian baca teks bacaan yang akan diringkas dengan seksama, dengan teliti. Kemudian selanjutnya dibacakan. Akilah. Silakan dulu ya, Akilah ya. Akilah. Mic-nya dinyalakan dulu, Akilah. Halo. Akilah. Halo. Tolong tutupin. Ya sudah, kalau Akilah mungkin ini jaringannya. Via, coba dibacakan Via. Iya. Yang kedua. Mencatat bagian penting. Iya, dari bacaan. Jadi bagian-bagian inti atau penting yang disampaikan bacaan itu kalian catat. Kemudian yang ketiga dibacakan azam. Azam. Bagian penting tersebut menjadi kalimat yang baik. Iya, jadi tadi sudah dicatat bagian pentingnya, kemudian kalian susun menjadi kalimat yang baik. Nah, yang terakhir dibacakan Putri. Cara yang terakhir bacakan Putri. Ya. Halo. Putri, itu mic-nya dinyalakan dulu Putri. Baru Gunakan kalimat efektif. Ya, menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif maksudnya tidak banyak kata-kata yang tidak penting. Jadi langsung pada inti, jelas, padat gitu ya. Nah, oke, Ara baru masuk. Selanjutnya, bagaimana cara memahami teks eksplanasi? Nah, ini ada contohnya, kita amati contoh berikut ini. Perhatikan, ada sebuah paragraf diambil dari buku tema 6. Coba dibacakan Quinsa. Queen. Itu yang pencipta. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Betul. Nah, ini ya, jadi ada sebuah paragraf tentang terciptanya tremos, ya, tentang penciptaan tremos. Coba kira-kira manakah kalimat yang merupakan kalimat utama dari paragraf ini? Siapa yang bisa menjawab? Coba kalimat utama yang mana? Yang namanya kalimat utama itu dijelaskan di kalimat-kalimat yang lain. Berarti yang mana? Kalimat utamanya? Coba Mujib. Kalimat utama yang mana Mujib? 1902 adalah James Dewar. Iya, pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Benar sekali, karena kalimat yang berikutnya itu menjelaskan tentang kegiatan James Dewar dalam menciptakan termos. Alasannya mengapa kok membuat. Nah, itu adalah kalimat utama. Bisa kalian perhatikan di sini juga. Yang namanya kalimat utama itu biasanya tidak mengandung kata ganti. Di sini kan penemuannya didorong oleh, tapi saat itu kan, jadi kalimat utama itu bisa berdiri sendiri.
dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Ini apa sudah masuk belum atau? Sudah ya atau ya? Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Mujib. Untuk pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Stewart. Itu adalah kalimat utamanya. Sekarang ide pokoknya. Nah, yang namanya ide pokok itu jangan lari dari kalimat utama. Kalian lihat saja dari kalimat utama ini, kita singkat bagian-bagian pentingnya pada kalimat utama. Coba siapa yang bisa menentukan ide pokok? Kemarin banyak yang sudah bisa. Dari kalimat utama ini, kita cari bagian pentingnya. Coba kita coba yang penting, apa yang penting? Yang penting dari teks ini. Coba. Bagian pentingnya adalah pencipta termos. Ya. Terus apa lagi? Perlu tidak dijelaskan pada tahun sekian adalah James Stewart? Perlu tidak? Coba siapa yang bisa menentukan kalimat utama dari paragraf tadi? Kalimat utama sudah ya, ide pokoknya. Coba yang tadi belum, Fafian. Ide pokoknya apa itu, Fafian? Pertama kali pada tahun 1902. Ya, kaitannya dengan pencipta termos ya, berarti untuk ide pokok. Ya, tokoh pencipta termos itu adalah yang namanya ide pokok itu hanyalah bentuk singkat dari kalimat utama. Kita lihat saja dari kalimat utama ini menceritakan tentang apa. Nah, itu adalah ide pokok. Nah, ini untuk pertama kali pada tahun 1902 itu adalah penjelasan dari penciptaan termos ini. Jadi itu tidak perlu disampaikan pada ide pokok. Siapa yang masih bingung? Namanya ide pokok intinya saja ya. Inti dari kalimat utama. Jadi untuk mencari ide pokok, kalian tentukan kalimat utama, baru dicari ide pokok. Digarisbawahi bagian yang penting. Kemudian yang berikutnya kata kunci. Nah, kata kunci itu adalah kata penting dari sebuah paragraf. Kata penting biasanya kita ambil dari ide pokok. Berarti tadi ide pokoknya tokoh pencipta termos. Berarti kata kuncinya apa? Siapa yang bisa? Kata kuncinya? Ada ide pokoknya tokoh pencipta termos. Berarti kata kuncinya? Kita ambil saja beberapa kata. Siapa yang bisa menentukan kata kunci? Coba Safa. Safa, kata kuncinya apa Safa? Kata kunci diambil dari ide pokok. Tokoh pencipta atau pencipta termos? Pencipta termos. Iya, pencipta termos. Berarti kata kuncinya adalah pencipta termos atau termos ya, karena yang dibahas adalah tentang penciptaan termos. Ya. Nah, berikutnya membuat ringkasan. Nah ini, membuat ringkasan itu kita hanya mengambil bagian-bagian pentingnya saja. Tadi sudah dibacakan oleh Quinsa untuk paragrafnya. Ya, jadi kita ambil bagian-bagian yang penting. Coba contohnya di sini. Pencipta termos itu penting ya, kita ambil pencipta termos, kemudian tadi sudah ya untuk tahunnya tidak perlu disampaikan karena itu hanya penjelasan. Nah, tokohnya ini perlu juga karena dia adalah tokohnya. Kemudian berikutnya yang perlu disampaikan adalah apa? Alasan mengapa James Stewart menciptakan termos. Apa alasannya? Alasannya, mengapa kok James Stewart menciptakan termos? Siapa yang tahu? Coba, mengapa menciptakan termos?
Coba dijawab Al. Mengapa kok James Stewart membuat termos Al? Alasannya apa Al? Alasannya apa Al? Halo? Tidak kedengaran. Rafid, coba Rafid. Alasannya apa Rafid? Apa, Bu? Mengapa kok James Stewart menciptakan termos? Alasannya Agar menjaga minuman bayinya tetap hangat. Iya, agar menjaga minuman bayinya tetap hangat. Ya, jadi waktu itu dilakukan dalam kondisi cuaca dingin Eropa. Ya, benar sekali. Jadi hal pentingnya adalah James Stewart menciptakan termos agar minuman bayinya tetap hangat. Berarti untuk ringkasan yang bisa dibuat dari teks ini adalah termos diciptakan oleh James Stewart untuk menjaga minuman bayinya tetap hangat saat cuaca dingin di Eropa. Jadi tidak mengubah inti dari apa yang dibahas. Dari sini kan sudah kelihatan, oh intinya adalah ini, pengembangannya seperti ini ya. Jadi boleh kalian balik, James Stewart menciptakan termos untuk menjaga minuman bayinya tetap hangat saat cuaca dingin di Eropa. Ya, atau bisa diganti dengan kalimat-kalimat yang lain, tapi intinya adalah tentang penciptaan termos oleh James Stewart dengan alasan menjaga minuman bayi tetap hangat dalam cuaca dingin Eropa. Itu intinya. Sampai di sini siapa yang masih bingung membuat ringkasan, menentukan kalimat utama, ide pokok, dan sebagainya. Jadi alurnya seperti itu ya. Kalau menentukan ide pokok, cari dulu kalimat utama. Karena ide pokok itu ada di kalimat utama, jangan berbeda. Kemarin banyak yang kalimat utamanya apa, ide pokoknya kalimat yang lain. Nah itu jadi salah. Besok lagi fokus ke kalimat utama. Dan kalimat utama itu tidak harus berada di awal ya. Notasnya masih dalam. Maka kita hapus dulu. Boleh tanya yang tadi? Iya. Aku kurang paham yang tadi pertamanya. Yang kan tadi kan aku baru aja datang, jadi kurang paham. Ya, nanti Benita share lagi bagi yang baru datang ya. Nanti Benita share untuk ini videonya. Jadi untuk kalimat utama itu cari kalimat yang itu diterangkan oleh kalimat-kalimat yang lain. Kemudian ide pokok itu mengambil dari kalimat utama, intinya saja. Oh, intinya adalah tokoh pencipta termos. Kemudian kata kunci itu ambil dari ide pokok. Gitu ya. Tadi, kemudian kita lanjutkan. Kalimat utama itu tidak harus di awal. Ya. Ada juga yang di tengah atau di akhir paragraf. Dulu kita sudah belajar tentang akhir ya. Kalimat utama yang ada di akhir paragraf namanya paragraf apa? Kalau di akhir paragraf induktif ya. Paragraf induktif. Nah, sekarang ini Benita menemukan sebuah paragraf di buku tema 6 yang kalimat utamanya tidak di awal. Coba kalian perhatikan. Kira-kira kalimat utamanya yang mana? Menurut kalian? Kita lihat ya. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi, dan seterusnya. Berarti, menurut kalian, kalimat utamanya yang mana? Tengah. Iya, mengapa? Dalam kehidupan. Paragraf ini membahas tentang manfaat. Betul sekali ya, ternyata kalian sudah hebat-hebat. Jadi, membahas tentang manfaat energi panas matahari. Nah, kalimat yang menyatakan kaitannya dengan energi panas matahari dan manfaatnya adalah kalimat kedua. Betul sekali ya, kalimat utama ini. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Ya. Jadi tidak harus ada di awal. Siapa yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah bisa ya? Besok lagi kalau mengerjakan bahasa Indonesia, yang penting adalah teliti, dianalisis ya.
harus teliti dalam membaca. Coba Kenzi. Halo Kenzi. Halo. Iya. Jangan malas untuk membaca ya Kenzi ya. Ya. Iya. Ya. Tuh. Sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan berdoa. Kalau tadi dipimpin oleh David, sekarang dipimpin oleh ini Hafi belum ada ya Hafi ya? Hafi belum masuk? Belum, tidak ada. Atok, coba Atok. Bunita ingin mendengar suaranya Atok. Atok memimpin doa ya Atok ya. Coba Atok memimpin doa. Ada buat teman. Ada Atok. Itu dulu dinyalakan dulu mic-nya Atok. Ada buat teman. Assalamualaikum Atok. Atok. Tidak terdengar ya. Sudah Mujib. Besok lagi ya Atok ya. Minggu depan Atok memimpin doa. Mujib. Memimpin doa. Nanti salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal Innal insana lafi khusrin illa solihati wa tawassaw bil Allahumma arinil haqqa warzuqna batila warzuqna alhamdulillahi rabbil alamin. Dan pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Apabila Bunita ada kesalahan dalam menyampaikan pembelajaran, Bunita mohon maaf. Semoga tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan patuhi kedua orang tua. Bunita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.